Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan transaksi selanjutnya, yaitu dari dokumen 16 sampai dokumen 27. Sebelumnya, terima kasih yang sudah mengerjakan, yang sudah mencoba menyelesaikan sampai dokumen ke-27. Nanti kalian coba yang sudah diselesaikan, coba kalian periksa kembali apakah sudah sama atau ada yang belum. Kemarin ada beberapa yang saya tulis catatannya, silakan dikoreksi, diperbaiki sesuai dengan hari ini kita bahas. Baik, kemarin kita sudah nyampe dokumen 15, sekarang kita lanjut ke dokumen 16. Dokumen 16 ini adalah bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas berarti kita masuk ke jurnal penerimaan kas, kas riset jurnal. Seperti biasa, kita masukkan kembali tanggalnya, tanggal 11, kemudian nomor buktinya, BKM 12-2, deskripsinya, sesuai memonya, penjualan tunai. Nah, yang harus kalian lihat adalah nominalnya. Nominal ini adalah nominal yang kita terima, yaitu cash in bank-nya, senilai 146 juta. Ingat, selalu yang kita tulis adalah nominalnya. Nah, baru kita lihat pasangannya seperti biasa. Nah, keterangannya adalah menjual tunai satu-satunya kendaraan. Kita lihat saldo dari kendaraan. Saldo kendaraan kita, vehicle, 160 juta di debit. Yang namanya menjual, berarti kita menolkan. Apalagi kalimat adalah kendaraan satu-satunya. Kalau ada dua kendaraan, berarti kita lihat, kita jual kendaraan yang mana. Karena ini dibilang satu-satunya, berarti total harga perolehan ini adalah total harga kendaraan kita. Kendaraan kita cuma satu, harganya 160 juta. Nominal ini kita masukkan di kredit. Vehicle at cost, senilai harga yang ada di saldo kita, yaitu 160 juta. Nah, ketika kita menjual kendaraan, kita tidak hanya menjual kendaraannya, tapi penyusutan-penyusutannya. Pengurang penyusutan itu ternyata ada penyusutan dari kendaraan kita senilai 10 juta di kredit. Kalau di kredit, kalau kita jual berarti kita hilangkan. Hilangkannya berarti kita taruh di lawannya, yaitu di debit. Kita masukkan di debit senilai 10 juta untuk penyusutannya. Nah, kalau sudah seperti ini kita lihat cash in bank, nilai yang kita terima, vehicle, kendaraan yang kita jual, akumulasi adalah penyusutannya. Jika kalian coba perhatikan, debit kita ada 146, ada 10 juta. Di kredit kita ada 160 juta. Ingat, namanya menjual itu ada laba, ada rugi. Nah, kita lihat apakah dari penjualan kendaraan ini yang nilainya 160 juta dikurang 10 juta, yaitu 150 juta. Harusnya harga kendaraan kita harusnya 150 juta. Tapi ternyata di pasar harga kita 146 juta. Berarti kita masih ada selisih 4 juta, yaitu sebagai kerugian. Kerugian dengan menjual kendaraan. Itu ada namanya gain loss sales vehicle, laba rugi penjualan kendaraan. Kita masukkan, oh yang kurang di mana, debit atau kredit? Ini 156, kredit 160. Oh, selisihnya ada di debit, berarti kita masukkan debitnya, gain loss vehicle. Nilainya adalah selisihnya, yaitu 4 juta. Bahkan namanya gain or loss, kok tulisnya loss doang. Kalau di debit kita sebutnya rugi, kalau di kredit kita sebutnya laba.
Jadi kita masuknya karena setelah dihitung tadi harga kendaraan 160 kita jual 146. Berarti ada kerugian. Itu dokumen 16. Dokumen 16 kemarin banyak yang salah, jadi diperhatikan dan diperbaiki. Kemudian dokumen 17. Dokumen 17, penerimaan kas. Masih di jurnal penerimaan kas. Masukkan tanggal. Kemudian nomornya 12-3. Kemudian toko bahana. Ada ceknya KC9. Masukkan jumlahnya 33 juta. Ingat, penerimaan kas, berarti kesimbangannya terlebih dahulu 33 juta. Pasangannya, keterangannya melunasi faktur, berarti hutang dagang 33 juta. Hutang dagang 33 juta. Udah sama? Oh, udah sama. Dicek ada diskon atau tidak. Oh, tidak ada diskon. Berarti ini sudah selesai. 33 juta, 33 juta. Next, dokumen 18. Faktur tidak ada kopinya. Kalau tidak ada kopi, berarti kita beli. Faktur pembelian. Masuk ke jurnal pembelian. Tanggal 13. Nomor fakturnya LI412. Nama perusahaannya PT Barata. Dimasukkan total persediaannya 46 juta. PPN-nya 4.600.000. Biaya angkutnya tidak ada. Total hutangnya 50.600.000. Apakah perlu masuk jurnal umum? Tidak perlu, karena yang masuk jurnal umum adalah semua penjualan. Pembelian tidak perlu masuk ke jurnal umum. Dokumen 19, faktur kopi. Kalau ada kopi, berarti kita jual. Masukkan tanggalnya, tanggal 14. Fakturnya FPJ 12-3. Nama tokonya Toko Cempaka. Masukkan penjualannya 34 juta. PPN-nya 3.400.000. Biaya angkutnya 400. Total piutangnya 37.800.000. Karena jumlah penjualan, kita harus lihat persediaan buat memasukkan di jurnal umum. Kita menjual 2 barang 10-10 di tanggal 14. Lihat tanggal 14, toko Cempaka, lihat bagian out-nya, totalnya 10 juta yang pertama. Yang kedua, tanggal 14, lihat out-nya, nominalnya 12 juta, totalnya 10 juta ditambah 12 juta, totalnya 22 juta. Kita bawa ke jurnal umum. Tanggal 14, FPJ 12-3, jurnalnya Geoges dan Inventory. Nominalnya 22 juta. Kalau sudah 2 transaksi, 2 jurnal ini, berarti sudah selesai. Selanjutnya dokumen 20, voucher kas kecil. Berarti kita buka petty cash jurnal kita. Masukkan tanggalnya, masukkan nomor buktinya, FKK 12-6, keterangannya, pemeliharaan dan reparasi alat. Dilihat masuknya ke akun apa, kita masukkan dulu 900.000-nya sebagai petty cash. Tinggal lihat pasangannya, 900.000 ini untuk apa? Pemeliharaan dan reparasi. Kita lihat akun pemeliharaan, dilihat di beban yang paling berhubungan dengan pemeliharaan. Oh, pemeliharaan dan reparasi ini. Berarti maintain and repair expense. Masukkan nomor akunnya dan nominalnya sama, yaitu 900.000.
Kalau sudah, next ke dokumen 21. Dokumen 21-nya tidak ada, berarti kita langsung ke 22. 22, bukti pengeluaran kas. Masukkan ke jurnal pengeluaran kas. Tanggal 20. Masukkan nomor buktinya BKK 12-3, deskripsinya PT Asoka. Nomor ceknya C12-3. Pengeluaran kas. Kita tulis dulu total yang dikeluarkan, yaitu 44.440, yaitu di pengeluaran kas berarti casing bank. Kemudian dilihat pasangannya. Oh, ternyata hutang kita 44 juta. Masukkan di hutang 44 juta. Udah balance? Oh, belum. Ada denda. Dendanya 440.000. Dilihat yang kurang debit atau kredit. Oh, yang kurang di debitnya. Berarti kita masukkan pasti di debitnya biar balance. Akunnya apa? Biasanya di situ saja diskon kok, di sini denda. Kita ikuti saja. Oh, denda. Kita lihat denda. Denda hutang. Berarti kita membayar denda. Denda yang kita bayar berarti namanya beban keterlambatan pembayaran atau late fees paid. Beban denda yang harus kita bayarkan 62.900. Kita masukkan di debit komponennya. Beban keterlambatan, nomor akunnya nominalnya sesuai dengan soal 440. Kita cek 44.440, sudah sesuai dengan soal. Jadi kalau sudah sesuai berarti sudah selesai. Lanjut, dokumen 23, faktur kopi, berarti jurnal penjualan. Masukkan tanggalnya, masukkan nomor fakturnya, deskripsinya adalah toko Dira, masukkan salesnya 42 juta, PP-nya 4.200.000, biaya angkutnya 800. Total piutangnya 47 juta. Kalau udah, ingat kalau penjualan 2 transaksi, berarti kita masukkan juga di jurnal umum. Kita lihat di persediaannya bagian out. Tanggal 20 toko Dira sudah sesuai, bagian out 15 benar. 15 juta yang pertama, yang kedua 10, tanggal 20 toko Dira 10, 12 juta. 15 juta ditambah 12 juta, totalnya adalah 27 juta. Kita masukkan di jurnal umum, tanggal 20, FPJ 12.4, sales dan persediaan totalnya 27. Oke, dokumen 23 selesai. Masuk dokumen 24. 24, bukti pengeluaran kas. Buka jurnal pengeluaran kas. Masukkan tanggalnya tanggal 30, BKK 12/4 kepada Citibank. Nomor ceknya 12-5. Yang diketahui adalah jumlah bayar. Jumlah bayarnya casing bank 8.400.000. Kemudian ini hutangnya, ingat pelunasan hutang kartu kredit Mastercard. Kita cek dulu, adakah akun untuk kartu kredit? Kartu kredit, oh ternyata ada, berarti jangan dimasukkan ke hutang dagang, tapi masukkan ke akun yang paling sesuai, yaitu kartu kredit. Karena di kolom debitnya tidak ada kolom akun kartu kredit,
berarti kita masukkannya ke kolom other. Masukkan kartu kredit, nomor akunnya, kemudian jumlahnya sama, yaitu 8.400.000 sesuai dengan soal. Kita 400. Kalau udah sama, berarti dokumen 4 udah selesai. Dokumen 25 masih jurnal pengeluaran kas. Tanggal 31. BKK 12/5, nomor ceknya ini Bank Mandiri 12/6. Sekali lagi kalau pengeluaran kas masukkan dulu totalnya itu ke Cashin Bank. Totalnya 19.800.000. Baru kita lihat pasangannya. Kita lihat angsuran pinjaman Bank Mandiri Loan. Kita lihat akunnya, apakah ada akun Bank Mandiri Loan. Kalau ada, baru kita masukkan. Kalau tidak ada, kita cari yang paling sesuai. Oh, ada Bank Mandiri Loan. Berarti kita masukkan dulu akun utamanya, yaitu Bank Mandiri Loan. Masukkan nomor akunnya. Nah, kalau udah nominalnya adalah 18 juta, ingat, bukan sesuai 19.800.000 ya, tapi 18 jutanya total angsurannya. Masukkan 18 juta. Udah balance? Belum. Ternyata masih ada bunganya. Bunganya di debit atau di kredit? Dilihat selisihnya. Kreditnya 19.800, debitnya 18. Berarti yang kurang adalah di debit. Berarti kita pastikan bunga ini adanya di debit. Membayar bunga. Kalau kita membayar berarti bunga itu sebagai biaya atau beban. Cari beban atau biaya yang berhubungan dengan bunga. Yaitu beban bunga. Oh ini. Berarti interest expense 9.000. Masukkan interest expense. Nomor akunnya, nominalnya tadi adalah 1.800.000. Kalau udah berarti kita masuk ke transaksi selanjutnya. Dokumen 26, bukti pengeluaran kas. Masih di jurnal pengeluaran kas. Masukkan tanggalnya, kemudian nomor buktinya. Keterangannya adalah bayar gaji karyawan untuk bulan Desember, untuk bulan ini. Ingat, beban ada 3, beban bulan lalu, beban bulan ini, atau beban bulan depan. Nomor ceknya 12/7. Dilihat total bayarnya 88.15. Masukkan dulu totalnya 8.815. Baru dilihat pasangannya. Oh, pasangannya gaji. Dilihat gaji. Apakah ini hutang gaji atau beban gaji atau gaji dibayar di muka. Kalau kalimatnya bulan Desember berarti bulan ini, berarti termasuknya adalah beban. Cari beban yang berhubungan dengan gaji. Beban yang berhubungan dengan gaji ini, beban upah dan gaji. Wages and salaries. Kita masukkan wages and salaries, nomor akunnya 6300, nominalnya tadi 9 juta. Udah balance? Belum. Di 26 itu ada namanya potongan PPh 21, nominalnya 185.000. Dilihat yang kurang adalah debit atau kredit. Oh, yang kurang kredit. Otomatis ini akunnya masih masuknya di kredit. Dilihat akun yang paling berhubungan dengan PPh 21 atau tentang pajak penghasilan. Di ini semua yang ada keterangan PPh itu hanya ada di hutang pajak penghasilan, income tax payable.
Di kredit ada kolom 1 income tax payable, berarti sudah ada kolomnya. Kalau tidak ada, berarti kita harus buat 1 kolom lagi. Tapi karena sudah ada, berarti kita bisa masukkan 185.000-nya di income tax payable. Kalian bisa koreksi apakah sudah balance. Kalau sudah balance, berarti kita sudah selesai transaksi 26. Transaksi terakhir, dokumen 27, bukti pengeluaran kas. Berarti jurnal pengeluaran kas. Masukkan tanggalnya, masukkan nomor buktinya, keterangannya pengisian kas kecil, kemudian nomor ceknya. Masukkan totalnya 4.500.000. Kreditnya apa? Oh, kas kecil. Berarti kredit debitnya pasangannya adalah kas kecil. Masukkan nomor akunnya dan totalnya 4.500.000. Oke, itu aja untuk pengerjaan jurnal. Yang belum silahkan dikerjakan. Sudah ada 2 video. Sudah 1 tahapan yaitu mengentry jurnal. Silahkan yang belum dikerjakan diselesaikan. Yang kemarin sudah mencoba menyelesaikan dikoreksi apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sudah, kalian bisa upload lagi di Google Classroom yang benarnya. Nah, sebagai tugas tambahan, kalian cari apa itu namanya rekapitulasi. Yang di bawah ini. Carilah pengertian dari rekapitulasi dan bagaimana langkah untuk mengerjakan rekapitulasi. Oke, itu aja. Untuk tugas ininya, silakan tulis di buku cetak, di buku tulis. Kalian cari tadi tugasnya itu apa itu rekapitulasi dan bagaimana melakukan rekapitulasi itu. Silakan dikerjakan, jangan lupa absen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.